Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat semua guru SDN 177. Alhamdulillah berkat Allah kita semua masih diberikan kesehatan ya untuk menghadiri acara ya proyek tindak lanjut guru PJOK ya. Tak lupa selawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti diberikan salawatnya, amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah saya sebelumnya minta izin ya untuk memaparkan proyek rencana tindak lanjut saya. Ya di sini saya sebagai guru PJOK mempunyai rencana tindak lanjut yang judulnya itu peserta didik aktif, ceria, kreatif dan sehat dengan senam kreasi. Lanjut Pak Yono. Jadi lanjut. Yang melatar belakangi dari judul saya tadi itu yang dimana perilaku malas gerak mengakibatkan peserta didik tidak aktif, malas dan mudah lelah, sehingga perlu program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik. Yang dimana SD Negeri 177 Oku ini memiliki aset modal utama yaitu manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan yang berkontribusi positif terhadap program yang saya buat yang judulnya itu peserta didik aktif, ceria, kreatif dan sehat dengan senam kreasi. Yang dimana senam kreasi ini merupakan senam yang diciptakan dari kreativitas ya, dari kreativitas siswa atau pecintanya dengan memadukan ada unsur olahraga, unsur budaya dan unsur tari. Yang dimana program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang kelas 5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Lanjut. Dan tujuan program saya ini yang pertama meningkatkan kolaborasi antar guru, yang kedua memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang aktif, ceria, kreatif, dan raga yang bugar dengan jiwa yang sehat. Yang terakhir itu mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui program yang berpihak. Jadi nanti dalam program saya ini ada banyak kolaborasi antara guru, sejawat dan lain-lainnya ya. Lanjut ya. Dan selanjutnya itu ada capaian program. Dari capaian program ini terkait itu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar yang ada di sekolah kita SDN 177 Oku untuk raga bugar dan jiwa sehat dalam peserta didik. Dan di mana langkah-langkahnya ini yang pertama itu berdiskusi bersama komunitas belajar tentang rencana realisasi program peserta didik aktif, ceria, kreatif dan sehat dengan senam kreasi yang dimana hari ini sudah kita lakukan ya. Ini ada berdiskusi ya, nanti juga ada sesi tanya jawab. Yang kedua itu materi. Untuk materi ini ada macam-macam senam kreasi dan alat atau kostum dan aksesoris yang digunakan dalam senam kreasi ya. Yang kedua itu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan yang pertama mencari dan menghafal gerakan-gerakan senam kreasi. Ya, ini bisa kita mencari dari YouTube dan lain-lainnya ya. Yang kedua membuat alat kostum dengan memanfaatkan bahan yang ada. Contohnya memanfaatkan seperti bahan-bahan yang ada di sekolah seperti plastik mungkin sebagai sampah itu ya, kita bisa manfaatkan untuk digunakan sebagai bahan ya. Bahan untuk membuat alat, aksesoris dan juga kostum untuk digunakan dalam pertunjukan senam kreasi nanti. Yang ketiga melakukan senam kreasi setiap hari Jumat. Nanti setelah kita memberi pelatihan kepada siswa, kita bisa melakukannya di senam setiap hari Jumat pagi. Lanjut.
struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama, waktu dilaksanakan setiap jadwal P5. Ini setiap jadwal P5 ini untuk sosialisasi ya tentang senam kreasi dan pembuatan alat kostum. Mungkin nanti guru kelas ya bisa dibantu. Ini contoh kolaborasinya ya. Yang kedua, pelaksanaan setiap hari Jumat dan lomba-lomba kreativitas. Contoh lomba kreativitas itu seperti lomba di 17 Agustus maupun di lomba-lomba tingkat SD lainnya. Dan yang kedua, di situ ada tempat kita bisa memanfaatkan halaman sekolah SD kita ya yang luas. Tiga, ada target. Nah, untuk target program saya ini itu khususnya itu kelas 5, untuk kelas 5 ya. Dan umumnya untuk seluruh siswa atau peserta didik SD 177 OU. Peran kobel dan peran rekam sejawat. Nah, di sini peran kobel komunitas belajar kita itu sebagai mitra utama dalam hal menyusun pelaksanaan dan evaluasi, yaitu dengan cara berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberi materi tentang macam-macam referensi alat atau kostum dan juga aksesoris tentang senam kreasi yang digunakan ya. Yang kedua, peran rekan sejawat yang terlibat sebagai tim pendamping proyek berdiskusi bersama dan juga mengembangkan dan juga memberi pelatihan ini untuk guru PJOK dan juga guru kesenian. Kapasitas kelas dan sekolah ini aset ya, aset di sekolah kita itu ada banyak. Yang pertama itu ada aset manusia, itu modal utama. Aset manusianya itu seperti kepala sekolah, guru, peserta didik dan wali murid. Dan kenapa saya menambahkan wali murid? Nah, wali murid ini sangat berperan penting di luar jam sekolah ya. Dia bisa memberikan pelatihan dan juga referensi juga di luar sekolah. Yang kedua ada aset sosial, yaitu di mana aset sosial ini kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Yang ketiga ada aset politik. Aset politik ini kebijakan pemimpin ya, kebijakan pemimpin sekolah atau kepala sekolah yang pro terhadap program. Yang keempat ada aset lingkungan. Nah, aset lingkungan atau aset fisik ini yang sama kita tahu SDM kita ini memiliki lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, dan lapangan sekolah yang luas, kelas dan alat-alat digital yang mendukung kegiatan, contohnya seperti salon, proyektor dan lain-lainnya. Yang terakhir ada aset finansial ya. Aset finansial itu kita bisa gunakan dari adanya dana bos dan juga dana lain sebagai sumber finansial untuk dalam kegiatan proyek kita. Ini ada yang terakhir ini rencana evaluasi. Pasti setiap kegiatan itu pasti ada evaluasi ya untuk memperbaiki. Dari evaluasi bisa kita lakukan dengan pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama komunitas belajar di sekolah kita dan juga perwakilan dari peserta didik, dan juga bisa kita menggunakan cara lain yaitu dengan wawancara perwakilan dari komunitas belajar dan juga perwakilan peserta didik. Untuk tantangan pasti ada tantangan. Semua tantangan juga pasti ada solusinya ya. Yang tantangan pertama itu kesibukan mengajar guru ya. Pasti semua guru punya kesibukan masing-masing yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam berkolaborasi ya menjalankan program. Yang kedua, faktor mati lampu yang tidak terjadwal sehingga menghambat pelaksanaan dan penyampaian materi senam kreasi. Ya, karena senam kreasi ini selain dia membuat alat atau membuat kostum, sore dan lainnya, dia juga melihat atau mencari referensi di YouTube. Contohnya kita bisa menggunakan proyektor ya sebagai referensi dan ditujukan kepada peserta didik. Karena di tempat kita sering
ya, peserta didik. Jadi mungkin sebagai peserta didik itu susah dalam melakukan atau menghafal gerakan-gerakan senam untuk senam kreasi ya. Dan solusinya yang pertama mengatur ulang jadwal program. Bisa ini didiskusikan lagi, dan juga mengatur ulang jadwal. Yang kedua itu mengatur ulang jadwal dan memanfaatkan alat yang ada. Yang terakhir solusinya mencari kembali gerakan-gerakan senam yang mudah dilakukan. Ini untuk peserta didik ya. Jadi tidak usah gerakan-gerakan yang susah. Yang penting gerakannya mudah, murid peserta didik pun bisa melakukan dan menghafalnya. Oke, yang terakhir terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ada ibu bapak guru yang belum jelas atau mau bertanya dan memberikan saran, boleh. Bu Rizka. Oh iya, Bu Rizka. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan dari Bapak Afrik bahwa kegiatan ini tidak akan jalan kalau berdiri sendiri. Adanya kolaborasi antar teman sejawat, wali kelas dan pemangku kebijakan. Di sini yang saya ingin tanyakan dan saya ingin jelaskan lebih bagaimana langkah-langkah yang akan diambil ketika berkolaborasi baik itu dengan teman sejawat ataupun guru kelas dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Rizka. Mungkin slide-nya bisa digeser lagi Pak Yono ke struktur program ya tadi. Nah ini itu ya peran dari langkah-langkah kolaborasi tadi ya Bu. Iya. Ya. Jadi di sini langkah-langkah kolaborasi itu seperti kolaborasi antara Obel maupun rekan sejawat ya. Contohnya itu langkah-langkahnya itu seperti guru kelas itu bisa berkolaborasi dengan dia memberikan materi tentang atau referensi tentang senam kreasi. Jadi senam kreasi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal di latar belakang tadi, dia kan kolaborasi gerakan olahraga, unsur budaya dan unsur tari. Nah, jadi selain gerakan di situ juga ada unsur budaya dan unsur tari. Jadi bisa juga di dalam kelas atau wali kelas itu bisa memberikan contoh seperti lagu yang digunakan untuk senam kreasi dan juga alat-alat dan juga kostum yang digunakan dengan berdasarkan budaya. Ibu contohnya seperti tari kreasi, senam kreasi sajujo ya Bu. Itu kan tadi dia menggunakan kostum. Kostumnya itu seperti lumbe-lumbe atau baju adat ya. Itu bisa dipraktekkan atau bisa menyuruh siswa untuk membuat kreativitasnya, membuat kostum adat dan lain-lainnya. Dan rekan sejawat Ibu, rekan sejawat ini rekan sejawat contohnya seperti guru kesenian ya. Guru kesenian bisa berkolaborasi dengan guru PJOK. Dia bisa mencari, mereferensi dan mengembangkan tentang gerakan-gerakan yang mau dipraktekkan dalam senam kreasi. Dan juga bukan gerakannya saja, misalnya seperti lagu-lagunya bisa mengambil dari lagu daerah, gerakannya bisa mengambil dari gerakan-gerakan tari daerah. Itu juga dikolaborasikan dengan senam kreasi tersebut. Mungkin Bu Rizka sudah paham? Terima kasih Bu Rizka sudah memberikan pertanyaan. Rekan-rekan guru yang lainnya ada yang memberikan saran? Bu Betty mungkin memberikan saran tentang rencana program saya. Mau menambahi dari Bu Rizka, mungkin kolaborasi yang harus dilakukan antara guru kelas bidang studi kayak PJOK dan mungkin seni budaya. Nah itu memang harus disesuaikan tema pembelajaran kita. Jadi mungkin Pak Apri menggunakan senam kreasi dan disamakan dengan tema pembelajaran yang mungkin bisa dikaitkan dengan senam kreasi.
seperti Pak Apri tadi bilang, biasanya bisa dikaitkan dengan PKN, apa namanya, kebudayaan, rumah adat, baju adat dan sebagainya, dan bisa juga dikaitkan dengan SBDB, seni. Jadi mungkin membuat kostum dan alat-alat yang bisa mendukung kegiatan senam kreasi. Jadi harus semuanya bisa terlibat. Yang pertama menggunakan menyamakan tema yang mau diambil dari setiap materi atau pelajaran apa saja yang bisa dikaitkan. Lalu memang harus mengatur waktu yang pas sebaik mungkin supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi hari apa, jam berapa, dan tanggal berapa harus dilakukan. Nah, itu harus dilakukan secara terus-menerus, bertahap, berkesinambungan supaya setiap program yang ada bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Betty. Jadi tambahan dari Bu Betty ini menyamakan kembali ya materi dengan kolaborasi lagi ya Bu. Iya. Dan juga mengatur waktu lagi ya Bu, agar tetap berjalan dan berkesinambungan. Oke, terima kasih Bu Betty. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Oke, Pak Yono silakan. Bisa nggak ini senam kreasi berkolaborasi dengan PAI? Oke, senam kreasi berkolaborasi dengan PAI ya, atau agama ya Pak. Oke, saya rasa bisa ya Pak. Dari cara mungkinnya dari akhlaknya ya Pak, akhlak dan juga cara pakaian. Nah, dalam agama kan itu dijelaskan juga akhlak, ada akhlak, cara berpakaian yang baik. Nah, mungkin dari situ guru agama bisa menjelaskan ya bagaimana kostum yang baik tanpa tidak atau sopan, kostum yang sopan dan juga gerakan-gerakan yang sopan, tidak keluar dari jalurnya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, ditambahin dengan ini Pak Yono. Nah, kalau maksud gini kan senam kreasi bisa nggak senam ala Timur Tengah gitu kan? Bisa. Itu kan termasuk senam kreasi Pak. Ya. Oke, dari musik ya, mungkin dari musik dan juga budaya. Ya. Bisa Pak. Sangat bisa ya, gerakannya bisa kita cari dari gerakan Timur Tengah gitu ya Pak. Iya. Bisa Pak, sangat bisa. Karena senam kreasi ini tidak membatasi gerakan. Contoh kita bisa, kan itu kreativitas, ya. Paham Pak Yono? Ya, Pak. Menggunakan ini Pak Yono, alat musiknya rebana. Oke, yang lain ada yang menambahkan? Cukup. Oke, jadi kesimpulannya Iya, sabar ya. Jadi kesimpulannya senam kreasi ini senam kreasi yang menarik, mudah dipahami dan dilakukan gerakannya dapat menambah minat peserta didik dalam bergerak aktif, ceria, kreatif dan tidak mudah lelah dan bersemangat ya. Khususnya itu saat melakukan senam setiap hari Jumat dan senam lainnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja program rencana dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya Bapak Ibu untuk konsumsi mungkin besok ya Bu. Bukan